memang seorang leader itu harus punya nilai yang dipegang teguh dan respect kepada orang lain. Seperti itu. Hmm, Menghargai orang lain karena ya banyak leader yang memang tidak bisa menghargai anggotanya begitu ya. Makanya ada toxic leadership gitu ya. Ada toxic leadership dan eh, kalau yang saya mau tambahkan dari pengertian leadership yang dipelajari di IHN itu, leader itu harus ingin punya legacy atau hmm, peninggalan. Peninggalan apa sih yang akan kamu berikan setelah kamu tiada? Karena eh, manusia itu ibarat suatu lilin ya. Lilin hmm, itu punya masa hidup. Jadinya kalau kita tidak berpikir apa sih yang akan kamu tinggalkan nanti setelah setelah berpulang, itu tuh yang membedakan satu orang dengan orang yang lain, yang membedakan satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Seperti itu hmm. sih. Merasa bahwa di setiap nama itu ada amanah yang orang tua titipkan pada anaknya. Nah, kalau orang tua saya mengamanahkan Dharma Pertiwi. Dharma itu artinya bakti, Pertiwi itu kepada Indonesia atau Ibu Pertiwi. Artinya saya diminta untuk jadi Siti Hardianti yang berdharma atau berbakti kepada Ibu Pertiwi. Seperti itu. Wah, selamat malam, Anti. Apa kabar? Selamat malam Kak Damai. Alhamdulillah baik-baik. Tapi begitulah ya. Pasti ada gonjakan-gonjakan kehidupan. Asik, gonjakan-gonjakan kehidupan. Baru terbang dari Makassar ke Jakarta, sekarang sudah di Makassar lagi nih ceritanya ya. Alhamdulillah Kak. Udah di Makassar. Nah, hai teman-teman Bicara Damai. Kali ini teman Bicara Damai kedatangan tamu bernama Siti Hardianti Dharma Pertiwi yang biasa kami atau kenal dengan sebutan Anti. Anti, oke. Dan terus Anti ini secara background uh, sekarang tinggal di Makassar. Terus menurutku ya pandanganku Anti itu salah satu seseorang yang sangat suka menulis dan juga kepintarannya Anti menuangkan dalam bentuk tulisan itu bisa teman-teman lihat di Instagramnya bagaimana Anti bisa apa ya istilahnya menuliskan pengalaman-pengalaman yang anti lakukan, yang anti alami dalam bentuk sebuah tulisan refleksi. Dan itu sangat-sangat sangat bagus sekali dan aku pun terkesan. Selain dunia tulis menulis juga anti juga senang dalam dunia fasilitasi jadi fasilitasi anak muda, pemberdayaan anak muda. Nah, oleh karena itu, yang menghantarkan Anti bekerja saat ini di sebuah NGO yang apa ya istilahnya memberdayakan pemuda-pemudi, tidak hanya pemuda-pemudi juga, tetapi orang-orang dengan berbeda kemampuan juga atau yang kita sebut disabilitas. Anti juga melakukan fasilitasi dan pemberdayaan. Jadi keren banget kan istilahnya background dari Anti ini. Nah, mungkin nanti ada tambahan secara background atau secara perkenalan. Terima kasih Kak Damai sudah diperkenalkan. Cukup lengkap ya. Saya jadi tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, kalau berdasarkan apa yang dikatakan sama Pak Sudirman Said kemarin waktu launching buku, katanya saya ini adalah produk dari Orde Baru. Dan memang Asik. sih, benar. Nama saya Siti Hardianti dipanggil apa diambil dari namanya Pak anaknya Pak Soeharto, Mbak Tutut Hmm, dan saya merasa bahwa di setiap nama itu ada amanah yang orang tua titipkan pada anaknya. Nah, kalau orang tua saya mengamanahkan Dharma Pertiwi. Dharma itu artinya bakti, Pertiwi itu kepada Indonesia atau Ibu Pertiwi. Artinya saya diminta untuk jadi Siti Hardianti yang berdharma atau berbakti kepada Ibu Pertiwi. Seperti itu. wah, keren banget namanya Anti. Tapi tanggung jawabnya berat, Kak. Eh, insya Allah mudah, insya Allah. Iya, Meskipun siap. sulit, tapi semoga jalan yang kamu lalui itu banyak sekali gitu. Kemudahan. Amin. 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 Iya.
Makanya saya merefleksikan setiap langkah-langkah yang saya ambil itu adalah bentuk dari bentuk saya berbakti kepada Ibu Pertiwi, Kak. Seperti Oh, itu I sih. see. Oh, jadi itu juga background kenapa kamu dalam perjalanannya menyukai apa kepemudaan, kepemimpinan, menyukai perubahan, kayak gitu ya? Oke. Betul, menyukai Oh, dunia volunteeran juga oke. bersama. Karena salah satu alasannya karena nama gitu ya. Iya, ada amanah dalam nama. Wah, oh my God. Kira-kira. Tapi kalau selain nama ada apa ada alasan di balik itu juga nggak sih? Misal kayak itu kan nama nih, tapi kan mungkin dari keinginan kamu sendiri gitu. Nah, apakah ada juga faktor-faktor itu? Yang terkait dengan leadership ya, Kak. Dengan leadership. Oke, jadi saya itu uh, kebetulan, bukan kebetulan sih. Saya itu anak pertama dari 6 bersaudari, perempuan semua, dan cucu pertama juga. Dan itu yang saya refleksikan, itu yang membentuk saya untuk terbiasa dari kecil memimpin, setidaknya memimpin adik-adik. Itu mungkin juga yang menjadi alasan mengapa saya menyukai leadership. Ya, karena kan ini kita bahas tentang bootcamp yang kemarin kita lalui ya, sama-sama Three Sector Leadership Bootcamp. Dan setelah ini itu semakin ke sini-sini, semakin dewasa, saya suka ternyata belajar tentang manusia. Karena manusia itu dinamis, manusia itu punya seninya masing-masing dan sungguh menarik kalau kita mempelajari tentang manusia seperti itu. Dan Hmm, kalau di manajemen itu salah satu cabang ilmu tentang sumber daya manusia itu adalah leadership. Seperti itu sih. ah, I see. Makanya apa master kamu juga istilahnya kamu mengambil jurusan S2 itu juga berkaitan dengan manajemen, dengan human resource kayak gitu ya. Oke. Ya, Jadi saling berkaitan gitu. Tapi sebenarnya S1-nya Anti itu akuntan ya, Ti ya? Bukan. iya akuntansi. Nggak Oke. apa-apa. Mhm. Nggak ada yang salah dengan salah jurusan sih. Nah, I see, I see. Semua orang pasti pernah merasa salah jurusan. Ih, semua orang pasti pernah merasa salah jurusan. Oke, oke. Nanti, kalau menurut kamu sebenarnya ya leadership itu nih, apa sih menurut kamu leadership itu? Terus mungkin dalam pengimplementasian dalam sehari-hari itu seperti apa menurut kamu? Oke, ya. Jadi kalau yang biasa kita dengar ya, setiap manusia itu adalah pemimpin. Memang kita diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, seperti yang ada di Al-Quran. Dan tapi tidak semua orang bisa memimpin dengan baik, begitu ya. Nah, apa yang saya dapatkan di Three Sector Leadership Bootcamp yang dilaksanakan oleh Institut Harkat Negeri itu tuh dari materinya Ibu Lili yang mengatakan bahwa memang seorang leader itu harus punya nilai yang dipegang teguh dan respect kepada orang lain seperti itu. Hmm, Menghargai orang lain karena ya banyak leader yang memang tidak bisa menghargai anggotanya begitu ya. Makanya ada toxic leadership, toxic leadership gitu ya. Ada toxic leadership dan eh, kalau yang saya mau tambahkan dari pengertian leadership yang dipelajari di IHN itu, leader itu harus ingin punya legacy atau hmm, peninggalan. Peninggalan apa sih yang akan kamu berikan setelah kamu tiada? Karena eh, manusia itu ibarat suatu lilin ya. Lilin hmm, itu punya masa hidup. Jadinya kalau kita tidak berpikir apa sih yang akan kamu tinggalkan nanti setelah setelah berpulang, itu tuh yang membedakan satu orang dengan orang yang lain, yang membedakan satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Seperti itu hmm. sih. I see. Dan Berarti ada. terakhir, Hmm, hmm. ada Lanjut. lagi satu kata akhir, ya. Seorang leader itu harus punya visi sih, harus punya mimpi perubahan apa yang mereka ingin lihat dalam dirinya atau dalam kehidupannya. Seperti itu. Oke, jadi tadi ada sisi legasinya, sisi dari ingin membuat perubahan di masa depan, terus ada juga sisi sebagai leader kita harus mampu gitu menghargai satu sama lain juga ya. Betul. Tuh. Nah, tadi nanti sebut three sector leadership. Nah, kan kita nggak tahu nih, Ti, misalkan teman bicara damai, apa sih three sector leadership itu? Terus kenapa kamu tadi mention
kata atau arti leadership itu dari three sector leadership. Nah, boleh dong cerita apa itu three sector leadership? Bootcamp.